dahulu berdoa dipimpin oleh Jafran. Berdoa kita. Lanjut, Bu Guru absen terlebih dahulu. Afifah Salsa Bila Afriani. Lanjut, Diandra Syamar. Firja Nur Aldani. Haura Faida Al-Faid. Haikal Al-Fatih. Hafsa Muhammad Syafran. Naura Putri. Khairin. Aini. Denisa. Setia. Ya, terima kasih sudah hadir terlebih dahulu. Sebelum dimulai pembelajaran, mari kita sedikit terlebih dahulu biar kita semangat ya. Tepuk semangat. Aku bisa melakukan apa saja. Bisa. Yes, sekali lagi. Yes, berkali-kali. Yes. Kelas 5, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Tepuk fokus. Berdengar. Fokus. Anak pintar. Kun alimah takun jadilah anak pintar, jangan jadi anak bodoh. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari semuanya berdiri terlebih dahulu. Mulai. Di sana aku berdiri.
membahas materi hari ini tentang beriman kepada hari akhir. Siapa yang tahu itu rukun iman? Ada berapa rukun iman? Satu, iman yang kelima, yaitu tentang beriman kepada hari kiamat. Apa sih iman itu? Percaya. Jadi kalau ada orang Islam yang salah satunya mempercayai tapi tidak percaya dengan adanya hari kiamat, maka imannya tidak sempurna. Jadi orang Islam itu harus mempercayai dari mulai iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitabnya, rasulnya, hari akhir pun harus kita yakini. Jangan setengah-setengah, nanti imannya tidak sempurna. Ya. Mari kita simak di sini hari akhir, pentingnya peristiwa agung yang kita yakini yaitu tentang hari akhir. Setiap percaya adanya hari akhir? Percaya. Apa itu hari akhir? Nah, peristiwa yang sudah pasti akan terjadi. Entah itu harinya kapan, waktunya kapan, nanti pasti akan terjadi. Hari di mana seluruh alam semesta ini akan hancur, semua makhluk hidup akan mati dan akan dibangkitkan kembali. Nah, ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, maka seluruh manusia itu akan meninggal dunia. Nah, ketika tiupan kedua, maka manusia akan dibangkitkan kembali. Nah, pada hari akhir semua kehidupan bumi akan berakhir. Ya, peristiwa yang besar akan terjadi. Nah, apalagi yang akan terjadi? Nah, sebelum kita mengetahui apa itu hari akhir, mari kita baca surat Al-Qari'ah dulu bareng-bareng, nanti gantian laki-laki lafaznya, perempuan artinya. Bareng-bareng dulu, yuk ta'awuz ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
manusia itu seperti anak-anak yang berkembang. Jadi seperti mau maju terbang-terbang, mau mundur bingung, mau maju bingung, mau ke sana bingung, semuanya hancur. Nah, anai-anai ya kayak orang kebingungan. Ya, bingung mau di depan hancur, di belakang juga hancur, di samping hancur. Apa yang akan dibawa pada hari kiamat itu cuma amal kita. Nggak ada bawa baju, saya bawa baju aja lah, mahal ini nggak ada. Saya bawa mobil-mobilan, bingung, semua manusia bingung. Mau kemana kita itu ya? Seperti anak-anak ya yang berhamburan itu ya. Nah, mempersingkat lanjut nanti. Nah, kehidupan setelah kematian, setelah mati manusia akan dibangkitkan kembali. Nah, amal perbuatannya akan ditimbang. Jadi baik buruk, apakah makin banyak, apakah makin sedikit. Nah, orang yang beriman akan masuk ke surga, sedangkan orang yang dosanya banyak akan masuk ke neraka. Maka kita sebelum kita kehidupan setelah mati, maka banyak-banyaklah amal soleh ya. Nah, hikmah beriman kepada hari akhir. Coba kelompok 1 sebutin. Apa hikmahnya beriman kepada hari akhir? Nah, memotivasi kita agar selalu berbuat baik. Nah, kalau kita ingat akan terjadi hari akhir, maka diri kita itu dimotivasi, maka akan baik kelakuannya. Yang kedua, kelompok 2, menjauhkan diri dari perbuatan buruk. nah, mau melakukan hal-hal buruk, maka harus dipikir dulu ini perbuatan buruk yang tidak bisa kita ikuti. Dipikir terlebih dahulu. Lanjut kelompok 3. Memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, imannya akan kuat. Jadi kalau orang ingat akan terjadi hari kiamat itu makin kuat, tidak akan kurang imannya karena selalu ingat akan ada hari akhir. Nah, tahapan-tahapan di akhirat apa aja? Yang pertama yaumul ba'ts. Jadi setelah orang meninggal, nanti akan hari dibangkitkan kembali. Ya, dibangkitkan lagi, hidup lagi. Bukan potong ya, dibangkitkan kembali. Namanya yaumul ba'ts. Ada lagi yaumul mahsyar, yaitu kumpul seluruh manusia akan dikumpulkan. Nah, ada lagi yaumul hisab. Setelah dikumpulkan diapain? Dihitung amalnya. Apakah firja ini amalnya 100? Apakah firja ini amalnya 90? Kebaikannya, apabila kebaikannya banyak, maka akan di surga. Kalau keburukannya yang banyak, maka akan di neraka. Ada lagi yaumul mizan, hari penimbangan, ditimbang. Ibarat beras ditimbang, nanti naik apa turun kebaikannya, apakah keburukan yang naik ya. Ada lagi yaumul jaza, hari pembalasan. Dibalas amalnya di dunia, maka dapat balasannya. Kalau amalnya baik, maka dibalasnya ke surga. Kalau amalnya buruk, maka dibalasnya di neraka. Apa yang kita persiapkan menghadapi hari akhir? Coba kelompok 3 baca. Berbuat baik kepada sesama. Nah, apakah sudah dilakukan? Sudah. Coba kelompok 2. Menjauhi perbuatan dosa. Apakah sudah dilakukan? Sudah. Gila. Yang ketiga, coba kelompok 1. Melaksanakan ibadah dengan baik. Nah, seenggaknya sholat 5 waktunya tidak pernah tinggal. Nah, itu persiapan menghadapi akhir itu. Siap-siap sih saya tuh hari akhir sebelum terjadi, saya siap-siapnya apa, Bu? Yang pertama berbuat baik kepada sesama, itu persiapannya. Yang kedua menjauhi perbuatan dosa, karena kiamat itu yang dibawa amal doang, amal soleh. Melaksanakan ibadah dengan baik, yaitu sholatnya jangan ditinggal, harus 5 waktu ya. Berbuat baik yang lainnya ya. Nah, ada tahapan-tahapan di akhirat. Tuh, dari apa dulu? Nih, alam roh. Setelah itu alam kandungan. Jadi sebelum ini anak itu lahir ke dunia, ya ada biasanya itu umur 4 bulanan, itu roh ditiup. Nah, setelah itu alam dunia datang. Setelah alam
hancur semua. Nih, di alam kubur ini orang yang sudah meninggal itu belum ini, setelah kiamat datang nanti yang ada semuanya ya. Nah, lanjut dihisab semua amalnya. Syafaat, apa ini syafaat? Kita umat Islam nanti minta syafaat kepada Nabi Muhammad. Kalau tidak pernah baca sholawat, gimana mau minta syafaatnya ya? Yang ketiga, pada mahsyar. Apa tadi pada mahsyar? Pada mahsyar tadi apa? Coba. Yaumul mahsyar tadi itu apa? Berkumpul. Jadi orang itu akan berkumpul. Lanjut lagi terus hisab ya. Oh, dari sini ke sini ya, dibangkitkan dulu, diulangi lagi dari alam kubur, akan hancur hari kiamat, dibangkitkan, nanti berkumpul minta syafaat kepada Nabi dan dihisab, nanti penyerahan amal ya, jadi amalnya diserahin, terus ditimbang. Nah, nanti kita sirotol mustaqim di sini ya, nanti ke neraka atau ke surga. Ini perjalanan setelah orang tahapan-tahapan di akhirat setelah hari kiamat ya. Nah, mari kita saksikan melihat video ini, cuma edukasi ya, perkiraan begini terjadinya hari kiamat ya. Kali itu kita saksikan hari kiamat tiba. Bumi berguncang hebat dan segala yang ada di dalamnya hancur lebur. Manusia berlari ketakutan, bintang-bintang jatuh, gunung-gunung hancur menjadi debu, api neraka membakar, malaikat meniup sangkakala, menandai awal kebangkitan umat manusia. Kitab catatan amal dibuka. Setiap manusia menerima balasan sesuai perbuatannya. Namun bagi yang bertakwa, cahaya pengampunan dan rahmat Allah menyinari kehidupan abadi. Kiamat tiba. Bumi berguncang hebat dan segala yang ada di dalamnya hancur lebur. Ini orang lari, dia lari kemana? Sedangkan semuanya hancur. Ya, manusia berlari, dia bingung mau kemana arahnya, di belakang udah hancur, depan hancur, jadi lari aja, bingung mau kemana arahnya, tidak tahu ya. Nah, setelah itu apalagi takut. Jadi dia itu benar kalau orang yang tidak punya amal hancur menjadi debu. Api neraka membakar, malaikat meniup sangkakala, menandai awal kebangkitan umat manusia. Ya, itulah contoh hari kiamat akan terjadi ini, dibangkitkan orang-orang yang yang meninggal itu dibangkitkan kembali, berkumpul dengan orang-orang yang sudah nenek moyang yang kumpul semuanya ya. Menandakan hari kiamat sudah tiba.
menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Kalian kalau sudah kiamat sudah tahu, maka harus tumbuh dalam diri kita itu rasa takut kepada Allah. Yang kedua apa? Nah, ini. Nah, ditingkatkan kembali keimanan kita kepada Allah. Lanjut. Siapa namanya? J. Nah, harus disiapin. Kita itu hidup di dunia tidak selamanya. Yang kekal itu di akhirat. Jadi harus disiapkan dimulai dari sekarang. Harus disiapin bahwa kita hidup di dunia itu tidak selamanya. Yang selamanya itu kehidupan di akhirat. Harus banyak-banyak amal soleh. Yang keempat, kerja. Mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat. Nah, mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat. Apa contohnya? Beribadah, apalagi berbuat baik kepada teman, orang tua, guru, ya, dan lain-lain, ya. Lanjut kesimpulannya setelah mempelajari hari kiamat ini apa sih? Hari akhir adalah pasti terjadi. Yang kedua, kita harus selalu hidup menghadapi hari akhir. Mari kita perbanyak amal baik dan taat kepada Allah, gitu ya. Nah, setelah pelajaran ini, hari akhir ada yang ditanyakan tentang beriman kepada hari kiamat. Yaumul Mizan, hari apa? Ada yang ditanyakan tentang materi hari akhir. Kalau ada yang ditanyakan, mari kita bagi kelompok dulu ya. Kelompoknya dihitung, diacak, hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Berarti ikutan dari 3, ngomong dari 3 ya. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1. Ya, nah, kelompok 1 di sana, kelompok dari sini, kelompok 3 di sana. Ya. Yo. Kamu nih, kamu ya. Yo, ulangin sekali lagi. 2, 3, 2, 3, 3. Yang 3 di sini, yang 2 di sini, yang 1 di sini. Ayo. 2 di tengah. Yo. Ayo, hitungan ketiga. 1, 2. Kerjakan setiap kelompoknya saling kerjasama, saling bareng-bareng, jangan ada yang kerja sendiri, yang nulis siapa yang bisa sini dan cari di situ kerjakan sesuai perintah yang pertama yang kedua. Ya. Tadi tanda-tanda kiamat ada ya? Kok tanda-tanda kiamat ada? Nih, tanda-tanda kiamat dulu deh. Nanti aja habis ini. Kerjakan yang kita dulu nanti ini.
Yaumul jaza. Apa yaumul jaza? Jawabannya A, B, C, apa? B, gitu ya. Tulis. Yaumul jaza. Jawabannya apa? Apakah A, apakah B, apakah C, apakah D, apakah E? Tulis. Tulis di sininya, ya, di sampingnya. Ya, tulis saja A gitu. Di sininya tulis A, kalau B, B, gitu ya. Kalau C, C, gitu ya. Tuh. Contoh, yaumul jaza. Apa itu yaumul jaza? Hari pembalasan. Tulis di sininya B. Ya, di sininya B tulis. Ya, hari pembalasan. Lanjut. Semua manusia dibangkitkan dari kubur. Apa namanya? Ya, coba. Tulis peristiwanya, Bu. Nggak usah B, C, A gitu aja. B, C, A gitu ya. Itu mah kompromi yang kamu ada ya. Yang dua saja ya, yang tiga bunga sutra. Sudah? Sudah? Bisa mencari. Ya, sudah lanjut. Kemudian itu sudah. Yuk, sekarang lihat dulu tanda-tanda hari kiamat. Masa ketinggalan saja.
kecil. Yang kedua, banyaknya bermunculan nabi palsu. Dari zaman Abu Bakar sudah ada nabi palsu yang bernama Musailamah, ya kan? Ada lagi sekarang kalau ada bermunculan nabi palsu itu berarti akan terjadi, sudah ada terjadinya hari kiamat kecil. Yang ketiga, banyak kebohongan dan kesaksian palsu. Banyak orang yang jadi hakim palsu, bohong, ya. Lanjut, perbuatan riba banyak terjadi. Sekali anak yang durhaka pada orang tua banyak, maka itu terjadi tanda-tanda sudah kiamat kecil. Banyak ulama yang wafat, sekarang banyak ulama yang wafat, ya. Nah, banyak manusia perempuan, perempuan banyak, ya. Manusia yang perempuan melupai laki-laki, ada laki-laki melupai perempuan, ya. Maksiat makin merajalela, perampokan itu adalah tanda-tanda kiamat kecil. Ada lagi kiamat besar, munculnya Dajjal, terbitnya matahari dari sebelah barat, turunnya Nabi Isa, turunnya Imam Mahdi, keluarga Ya'juj dan Ma'juj, ya. Dan munculnya binatang melata, terjadinya gerhana timur, ya. Gerhana dari timur, barat sampai jazirah Arab. Nah, sekarang kerjakan KPD minimal 4 tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. 4 saja. Sudah. Ada buku ada. Buku aja. Nanti habis ini kumpulkan satu per satu. Yang udah boleh dikumpulkan terlebih dahulu. Sudah? Kelompok 3. Sudah? Yuk, lagi gantian orang gantian kayak udah. Kelompok 1, siap-siap yang mau presentasi. Presentasinya Sini. Sudah? Presentasi menyebutkan tanda-tanda hari kiamat, ya, yang kalian tulis. Ayo, sini. Sudah semuanya? Yuk. Menyebutkan tanda-tanda hari kiamat, ya, yang
kalian tulis presentasiin sebentar. Yuk. Yuk, mana dulu? Siapa yang mau presentasi? Yuk. Yang ada buara. Baik Mas panggil ya. Kelompok 1, silakan presentasiin tentang tanda-tanda hari kiamat. Yuk, bentar. Dirja. Jemputin dulu, Pak. Yang kalian tulis. Ini mah bukan punya. Ayo di situ aja. Bukan punya. Ayo, kelompok 3. Jangan punya juga. Sebutin aja nama kalian. Yuk, tanda-tanda hari kiamat. Dirja, terangin. Yuk, 1. Munculnya Boleh berbagai dah. Oh, terangin. Fitnah apa aja? Sesama teman. Ya, apalagi? Ayo, lanjut. Yang kalian tulis saja. banyak bermunculan nabi palsu. Oh, banyak apa lagi? Dengerin. Banyaknya kebohongan dan banyaknya kesaksian yang palsu. Oh, lanjut. Coba Denisa diganti presentasinya. Yuk. Ya. Apalagi? Nanti boleh presentasinya situ aja. Munculnya dajjal, munculnya Nabi Isa. Dengerin, dengerin. Munculnya kita keluar. Berdiri, berdiri. Yang presentasi berdiri, dia tahu. Sudah? Yuk, lanjut kelompok 2. Yang tegas, yang tegas. Tanda-tanda kiamat sebutin. Apa aja sih? Menyebutkan tanda-tanda kiamat akhirat. 1, yang kecil apa aja? Tanda-tanda kiamat kecil. Apa aja? Munculnya berbagai fitnah. Ya, banyak fitnah. Apa lagi? Banyak bermunculan nabi palsu. Apa lagi? Banyak kebohongan dan kesaksian palsu. Apa aja contohnya? Contohnya Hakim palsu. hakim palsu. Ya, terus apa lagi? Korupsi. Apa lagi? Perbuatan riba yang terjadi. Ya, lanjut kelompok 1. Kemudian presentasi apa aja sih tanda-tanda hari kiamat itu yang kecil yang besar? Oh. Ya. Baiklah. Ya, sudah? Sudah ya? Ibu Imas pukulin nanti Ibu Imas nilai. Terima kasih atas presentasi yang sudah kalian tampilkan. Hari ini kita refleksi terlebih dahulu. Apakah hari ini pelajarannya menyenangkan? Ya. Coba kayaknya masih ngantuk ini. Anak pinter. Bagaimana perasaanmu setelah mempelajari hari kiamat? Senang apa sedih? Senang kenapa? Bisa tahu hari kiamat ya. Nah, apa yang kalian lakukan setelah mempelajari tentang bagaimana kepada hari kiamat dalam kehidupan sehari-hari? Beribadah kita. Sudah ya? Hari ini pelajaran kita cukupkan terlebih dahulu ya. Kesimpulannya hari ini adalah mempelajari hari kiamat adalah yang pertama apa itu? Kesimpulannya baca lagi Haika. Yang kedua Kita harus selalu siap menghadapi hari kiamat. ya, yang ketiga amal baik taat kepada Allah. Itu ya pelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu.
istiadah. Setelah belajar. Wal asr. Nah ya, nanti minggu depan jangan lupa dihafal surat Al-Qari'ahnya. Mari kita ulang kelompok dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 1